Ya, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Happy Passover. Puji syukur kepada Tuhan. Malam hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu di acara Intimacy Worship Celebration ini. Dan ini adalah yang pertama kali buat saya untuk menyampaikan pastoral message. Dan ini adalah satu privilege, ini adalah satu kehormatan buat saya untuk dapat melayani Tuhan di acara Jumat Agung ini. In the Good Friday. Ya, Bapak Ibu, kalau saya perhatikan, wow, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa sekali acara ini. Dan saya melihat banyak dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya, itulah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan dari hidup kita semua. Yaitu menyembah Tuhan. Dan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, tetaplah selalu menyembah Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ketika Bapak Ibu menikmati kehadirannya, menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan, maka ada banyak blessing yang Bapak Ibu akan terima. Ada banyak berkat yang Bapak Ibu akan terima di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu banyak tentang penyembahan ini. Karena hampir setiap hari Pak Hen selalu mengangkat arti dan makna dari penyembahan ini. Pak Hen selalu memperkatakan penyembahan ini buat Bapak Ibu, saudara semuanya. Dan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan singkat, pastoral message buat Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan izinkan, saya boleh menyampaikannya satu kali di dalam satu bulan, yaitu pada hari Jumat ketiga setiap bulannya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau mengawalinya dengan satu pertanyaan buat kita semua. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Mengapa penyembahan itu menjadi begitu sangat penting di dalam kehidupan rohani kita? Bapak Ibu ada yang tahu? Iya. Karena itu adalah tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, sebelum manusia diciptakan, penyembahan itu sudah ada di sorga. Sorga penuh dengan pujian dan penyembahan. Sorga gegap gempita. Sorga dipenuhi dengan pujian dan penyembahan daripada malaikat Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, siapakah pemimpin dari paduan suara sorgawi Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu, siapa pemimpin pujian dan penyembahan di sorga? Bapak Ibu tahu, siapa worship leader pertama yang Tuhan beri mandat untuk memimpin pujian dan penyembahan itu? Ya, dia adalah Lucifer. Bapak Ibu, Lucifer ini didesain Tuhan sebagai malaikat Tuhan yang pandai bernyanyi dan pandai bermain musik. Yang pandai bermusik. Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 11a, terjemahan Bible in Basic English. Di situ dikatakan pada Lucifer ini terdapat banyak melekat instrumen musik. Maka tidak heran kalau Tuhan mempercayakannya menjadi pemimpin pujian dan penyembahan di surga. Pemimpin paduan suara surgawi. Dan di dalam melakukan tugasnya, Lucifer tidak perlu berteriak-teriak. Untuk memanggil malaikat-malaikatnya. Untuk memuji Tuhan. Tapi dengan kepakan sayapnya, maka terdengarlah
puji-pujian yang indah di surga. Dan seisi surga sujud menyembah Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dia malaikat yang sempurna dan karismanya luar biasa. Ia juga memiliki kegaguman penghuni surga lainnya. Dan Allah pun memberi dia kedudukan yang dekat dengan tahtanya. Bapak Ibu, Lucifer ini dikatakan memiliki pengikut yang banyak. Dan dia dikatakan tidak bercela dalam tingkah lakunya sejak hari penciptaannya. Sampai terdapat kecurangan padanya. Sampai satu saat dia berkata, aku hendak ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membacanya di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 dan sampai ke-15. Dan ketika Lucifer ini ingin menyamakan diri dengan Tuhan dan dia ingin disembah, maka Tuhan menghukumnya dan melemparkannya ke dunia orang mati dan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ke tempat di mana tidak ada lagi pujian dan penyembahan. Ke tempat yang namanya the place without the praise of God. Nah Bapak Ibu, melalui instrumen yang melekat pada dirinya, Lucifer yang seharusnya menjadi penyembah dan seharusnya menyembah Tuhan, akhirnya ia pun ingin menyamai Tuhan. Dan ia pun ingin disembah sama seperti Tuhan. Sehingga akhirnya ia berdosa. Dan Tuhan menghukumnya dan melemparkannya ke tempat di mana tidak ada lagi pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, pada waktu iblis gagal untuk menjadi penyembah, lalu ia dilemparkan, ia diusir keluar dari surga, dan mungkin ia berkata, Tuhan, surga akan sepi kalau nggak ada saya, surga nggak akan sepi tanpa saya. Dan tidak ada lagi yang menyembahmu Tuhan. Tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan Bapak Ibu? Rencana Tuhan adalah melebihi apapun yang dipikirkan oleh si iblis. Bapak Ibu, ketika Lucifer dibuang, apakah Tuhan menciptakan malaikat yang baru? Bapak Ibu? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak menciptakan malaikat lagi. Tetapi Tuhan menciptakan alam semesta. Cakrawala, bulan, bintang, dan matahari. Pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Dan segala binatang yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan Lucifer datang kepada Tuhan. Bagus dan indah ciptaanmu. Tapi saya, gak ada yang menyembahmu. Bapak Ibu, Lucifer hanya mau Tuhan menyesal karena Tuhan membuang dia. Tetapi ketika Lucifer berkata nggak ada lagi yang menyembah Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan Bapak Ibu? Rencananya Tuhan itu melebihi apapun yang dipikirkan oleh si iblis. Dan Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan berkata, aku memiliki penggantimu, hai Lucifer. Dan dia adalah manusia. Jadi mengapa kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya diciptakan? Untuk apa Bapak Ibu, Saudara dan saya diciptakan? Untuk menyembah Tuhan. Di mana tugas ini telah gagal dilakukan oleh Lucifer. Bapak Ibu, betapa luar biasanya kemurahan Tuhan. Sehingga kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan itulah satu anugerah buat kita, buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Lucifer yang seharusnya menjadi penyembah, yang seharusnya menyembah Tuhan, dia gagal menyembah Tuhan, dan gagal menjadi penyembah Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia. Kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya,
untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan dan untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pujian yang indah yang mengatakan kita diciptakan berharga di mata Tuhan dan Tuhan ciptakan kita dalam kemuliaannya untuk menyembah Tuhan dan menjadi penyembah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahkan. Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
kamu segenap hidup persembahkan, segenap hidup persembahkan, segenap hidup persembahkan. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Amin. kita patut Amin. bersyukur Amin. karena ini Amin. adalah satu anugerah. Kalau kita Amin. boleh menyembah Tuhan, mari Bapak Ibu kita mau mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan untuk menyembah Dia seumur hidup kita. Kemudian Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Bapak Ibu, malaikat nggak dapat itu, Bapak Ibu. Malaikat nggak serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat cuma makhluk roh, makhluk kudus. Dan pada waktu Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung, maka keajaiban terjadi. Seketika itu juga tanah berubah menjadi daging. Seluruh tubuhnya terbentuk. Dan begitu mata Adam terbuka, yang dia lihat pertama adalah Tuhan penciptanya. Dan di mana dia ditempatkan, Bapak Ibu? Di Eden, the spot of present. Dan Tuhan berkata, aku memiliki penggantimu, hai Lucifer. Dan dia adalah manusia. Jadi mengapa kita, Bapak Ibu, saudara dan saya diciptakan? Untuk apa Bapak Ibu, saudara dan saya diciptakan? Untuk menyembah Tuhan. Di mana tugas ini telah gagal dilakukan oleh Lucifer. Bapak Ibu, betapa luar biasanya kemurahan Tuhan. Sehingga kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, malaikat diciptakan sebagai makhluk roh. Tetapi kita, manusia, Bapak Ibu, saudara dan saya, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal lagi buat Bapak Ibu. Kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Bapak Ibu tahu jawabannya? Karena sesuatu yang paling berharga dari Tuhan, Dia taruh di hidup kita. Apa yang paling berharga itu, Bapak Ibu? Kemuliaan. Ya, kemuliaannya. Itulah yang berharga dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah Bapak Ibu, kenapa mereka tidak merasa malu? Karena ada kemuliaan Allah yang menutupi mereka. Dan ini juga yang dikatakan oleh pemazmur di dalam kitabnya. Dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan itu mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya?
namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, serupa dan segambar dengan Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan telah menaruh kemuliaan itu di dalam hidup manusia. Sesuatu yang paling berharga dari Dia. Dan Dia taruh di dalam hidup manusia. Bapak Ibu, itulah sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan buat kemurahannya. Karena Tuhan telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Haleluya. Terpujilah Allah kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, malaikat diciptakan sebagai makhluk roh. Tetapi kita manusia, Bapak Ibu saudara, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan dilengkapi dengan kemuliaan. Bapak Ibu, malaikat diciptakan sebagai pelayan Tuhan. Tetapi kita, manusia, Bapak Ibu saudara dan saya diciptakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan hanya kita, Bapak Ibu saudara dan saya, yang bisa menyebut Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Pada saat malaikat jatuh ke dalam dosa, dia dibuang dan usir keluar dari sorga untuk menantikan hukuman dari Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena digoda oleh iblis, Bapa di sorga kirim anaknya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa manusia. Dosa kita, dosa Bapak Ibu saudara dan saya. Dan dengan darahnya yang mahal, yang menetes di sepanjang jalan Via Dolorosa, di sepanjang jalan yang penuh dengan penderitaan, Yesus berjalan menuju Bukit Golgota. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Darahnya menetes, menetes, menetes. Dan dengan tertatih-tatih dia melangkah sampai ke Bukit Golgota dan disalibkan. Yesus disalibkan dengan tangan dan kaki yang terpaku, dengan lambung yang ditusuk lembing, dengan punggung yang penuh dengan luka cambuk, dan kepala yang diberi mahkota dulu. Darahnya menetes, menetes, menetes dari atas kepala ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki. Menetes, menetes, dan menetes. Menetes ke tanah dan ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Dosa Bapak Ibu saudara saya yang hidup di muka bumi ini atas maut dan kematian. Bapak Ibu, ini adalah karya terbesar dari pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari upah dosa, yaitu maut. Bapak Ibu, kita mau menaikkan satu pujian lagi untuk menghormati dan menghargai karya Yesus di kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah
berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku agumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Bapak Ibu, Amin, amin. inilah karya Allah terbesar di dalam hidup kita. Dan hari ini kita merayakan pengorbanan Yesus ini yang telah mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa umat manusia yang percaya kepadanya, untuk menebus kita, Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu, ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Yesus telah menebus kita dari dosa. Untuk kita selalu berada di dalam rancangan dan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Yaitu supaya kita kembali memiliki kemuliaan yang sudah Tuhan taruh di hidup kita. Dan untuk kita menjadi penyembah-penyembah. Dan untuk menyembah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, mengapa penyembahan itu menjadi begitu penting Bapak Ibu? Karena penyembahan itu dari kekal
sampai kekal. Dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dari awal penciptaan sampai pada akhir dari dunia ini. From eternity to eternity. Wahyu pasal 5 ayat 13 dan 14 mengatakan, dan aku mendengar semua makhluk di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu terjatuh, tersungkur, dan menyembah. Bapak Ibu, mari kita puji Dia. Yesus, Anak Domba Allah, yang akan memerintah selamanya. Dan yang layak menerima pujian, hormat, dan penyembahan atas segala yang di bumi. Bapak Ibu, mari kita puji Dia. Yesus, Anak Domba Allah, yang akan memerintah selama-lamanya. Kita angkat satu pujian lagi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
serta sungguh kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta sujud selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus, anak domba. Terpujilah Roh Kudus. Bagi Dialah segala pujian, hormat, dan syukur selama-lamanya. Bagi Dialah segala pujian dan penyembahan sekarang dan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Segala hormat, syukur, pujian dan kuasa hanya bagi Yesus, anak domba Allah yang duduk di tahta, yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan yang telah memberi kita kembali kemuliaannya yang telah Tuhan taruh di dalam hidup kita, dan untuk kita kembali menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita memahami, ketika kita mengerti ini, mari kita melakukannya di dalam kehidupan kita, di dalam hidup ini. Mari kita menyembah Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan itulah yang menjadi tujuan Tuhan dan yang menjadi rancangan Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah dan untuk menyembah Tuhan. Amin. 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 Terpujilah Tuhan. God bless you all. Silakan. Haleluya.